Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bus Malam Terakhir. Bagaimana? Kalian penasaran dengan ceritanya? Oke, kalau begitu kita langsung ke ceritanya. Tapi guys, sebelum kalian mendengarkan cerita ini, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga ya guys, supaya channel ini bisa selalu memberikan cerita-cerita horor kepada kalian. Oke, kita langsung ke ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Rani sampai di terminal kota. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.47 malam, terlambat dari biasanya. Ia baru pulang kerja lembur dan hanya ingin cepat sampai rumah. Terminal sudah hampir kosong, hanya ada lampu redup dan suara air menetes dari atap seng. Bus terakhir jurusan Cendana masih ada, mau nggak mbak? Kata penjaga tiket dengan nada malas. Tapi cepat, soalnya biasanya nggak nunggu lama, bisnya nggak lama ngetemnya. Rani bergegas ke peron. Di sana terparkir sebuah bus tua berwarna biru kusam. Lampunya berkelap-kelip seperti mau padam. Asap putih tipis keluar dari knalpot dan di kaca depan tertulis tujuan Cendana malam. Jadi malam ini bukan waktu ya guys, tapi seperti kota tujuan atau tempat tujuan. Cendana malam. Saat Rani naik, udara di dalam terasa lembab dan dingin. Hanya ada beberapa penumpang, seorang ibu dengan anak kecil tertidur di pangkuannya, dua pria berpakaian kantoran, dan seorang nenek yang duduk di paling belakang, menatap lurus ke jendela gelap. Kondektur, seorang pria kurus dengan wajah pucat, mendekat. Sendirian aja mbak? Tanyanya dengan suara parau. Iya pak, berapa ongkosnya? Ia mengulurkan uang, tapi kondektur hanya menatap tangan Rani lalu berkata pelan. Nanti aja bayarnya, jangan bicara keras-keras ya. Nada suaranya lembut, membuat Rani bingung. Tapi ia menurut saja. Bus mulai melaju perlahan meninggalkan terminal. Di luar, jalanan gelap dan sepi. Hanya terdengar suara mesin dan hujan yang kembali turun. Rani menatap keluar jendela, mencoba mengusir rasa kantuk. Namun, sesuatu terasa aneh. Bus itu melaju terlalu mulus, seolah-olah rodanya tidak benar-benar menyentuh jalan. Ketika ia menoleh ke penumpang lain, jantungnya berdegup keras. Ibu dan anak kecil tadi kini duduk diam dengan mata terbuka lebar tanpa berkedip. Kedua pria kantoran tampak membeku. Kepala mereka menunduk tidak wajar. Dan si nenek di belakang kini menatap langsung ke arah Rani dengan senyum yang perlahan merekah, menampakkan gigi-gigi hitam yang membusuk. Pak, ini bus ke Cendana kan? Suara Rani bergetar. Kondektur mendekat, matanya tampak kosong. Iya mbak, tapi bukan Cendana yang mbak maksud. Lampu bus mendadak padam. Hanya ada cahaya kilat sesekali dari luar, menyingkap wajah-wajah penumpang
yang kini tampak kering, membiru, dan busuk. Mereka menoleh bersamaan ke arah Rani. Kondektur berbisik di telinganya. Kamu gak seharusnya naik bus ini. Ini bus buat mereka yang belum sempat pulang. Bus berhenti mendadak. Pintu terbuka, menampilkan jalanan sepi di pinggir hutan. Rani berlari keluar tanpa berpikir. Begitu ia menoleh bus itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bau solar dan jejak ban yang hilang di udara. Beberapa menit kemudian, sebuah bus lain datang. Sopirnya menurunkan kaca dan berkata, "Loh, Mbak, ngapain di sini? Ini jalur ke jurang loh. Bus gak mungkin lewat sini." Rani hanya terdiam. Ia menatap jalan yang kosong dan samar-samar. Dari kejauhan terdengar bunyi klakson panjang, diikuti suara tawa serak dari dalam kabut. Sudah 3 hari sejak malam itu, tapi Rani belum bisa tidur nyenyak. Setiap menutup mata, ia selalu teringat wajah pucat para penumpang dan bisikan kondektur yang mengatakan, bus ini untuk mereka yang belum sempat pulang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Tapi setiap kali ia melintas di dekat terminal, ia merasa ada sesuatu yang memandangnya dari kejauhan. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Malam keempat, Rani kembali ke terminal tua itu. Petugas yang masih sama berjaga di loket. Bus jurusan Cendana yang malam kemarin masih ada nggak? Petugas itu langsung menatapnya dengan wajah pucat. Mbak, jangan main-main soal itu. Jalur Cendana udah ditutup 10 tahun lalu. Ada kecelakaan bus besar waktu itu. Semua penumpangnya tewas. Busnya jatuh ke jurang pas malam hujan. Darah Rani terasa dingin. Nomor busnya 47B, bukan? Tanyanya lirih. Petugas itu menatap heran. Loh, kok Mbak tahu? Itu bus terakhir yang jatuh di jurang. Katanya masih suka kelihatan kadang-kadang. Tapi cuma sama orang yang dipanggil aja. Rani pulang dengan langkah gemetar. Tapi begitu membuka pintu apartemennya, ia mencium bau solar samar di udara. Di meja ruang tamu ada karcis bus berwarna kekuningan, bertuliskan nomor yang sama, 47B Cendana Malang. Tulisannya sudah pudar, tapi di bagian belakang karcis ada noda merah kecoklatan seperti darah yang mengering. Malam itu, telepon genggam Rani berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, yang terdengar hanyalah suara mesin bus dan teriakan penumpang. Rani panik dan melempar ponselnya. Layarnya ponsel menampilkan satu pesan singkat. Tolong kami, bus ini tak pernah berhenti. Keesokan harinya, Rani mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi rumah salah satu mantan supir di jalur itu. Seorang pria tua bernama Pak Darmin. Begitu mendengar nama bos itu, Pak Darmin menutup pintu dengan cepat. Tapi setelah Rani memohon, ia akhirnya berbicara. Pak Darmin menjelaskan bahwa
Bus itu jatuh tanggal 12 Oktober 10 tahun lalu. Waktu itu malam hujan deras, jalanan licin, dan rem busnya belum. Katanya sopirnya sempat ngelihat sosok berdiri di tengah jalan, makanya sopirnya banting setir. Tapi anehnya, setelah jatuh, jasad kondekturnya nggak pernah ketemu. Rani membeku. Kondekturnya laki-laki kurus, wajahnya pucat. Pak Darmin menatapnya tajam. Mbak, jangan bilang kamu ngelihat dia. Kalau iya, berarti kamu udah ditandai, Mbak. Malam itu, Rani kembali bermimpi. Ia kembali di dalam bus yang sama, tapi kali ini ia duduk di kursi kondektur. Di depan, jalan panjang dan gelap membentang tanpa akhir. Para penumpang mulai menatapnya satu persatu. Suara mereka bergema seperti dari dasar sumur. Kami ingin pulang. Bawa kami pulang. Rani berteriak, tapi suaranya tertelan oleh deru mesin bus. Ia mencoba membuka pintu, namun tangan kondektur yang dingin menahan bahunya. Sekarang giliranmu yang nganter, Rani. Ia terbangun dari jendela kamar, terlihat bayangan lampu bus yang melintas pelan di jalan sepi. Padahal waktu itu sudah lewat tengah malam. Dan di bawah pintunya ada tiket baru, masih hangat dan bertuliskan Bus Cendana 47B. Penumpang atas nama Rani. Keberangkatan malam ini. Sudah seminggu sejak kejadian di Jalan Cendana, Rani masih hidup. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, jauh dari terminal, jauh dari jalan pegunungan itu. Setiap malam, ia bermimpi berada di bus yang sama. Tapi kali ini, ia yang menyetir, sementara para penumpang duduk tenang di belakang, tersenyum tanpa wajah. Setiap kali terbangun, ia mencium bau solar dan debu karat di udara kamarnya. Suatu pagi, seorang wartawan lokal datang menemuinya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Reno, jurnalis yang tengah menulis artikel tentang tragedi bus Cendana 47B. Orang-orang bilang, kamu yang terakhir kali lihat bus itu kan? Kata Reno sambil menyalakan perekam suara. Rani tersenyum tipis dan menjawab, Mungkin saja. Reno menatapnya ragu. Ada satu hal yang saya bingung. Polisi bilang waktu menemukan kamu, di sekitar lokasi gak ada bekas jejak kaki, gak ada mobil, gak ada apapun. Tapi kamu duduk di sana dengan topi kondektur di tangan. Kamu yakin kamu gak naik bus itu lagi malam itu? Rani hanya diam. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan ada jalanan sepi yang membentang lurus, diselimuti kabut. Saya nggak tahu, jawab Rani. Kadang saya merasa masih di jalan itu. Jelasnya. Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke redaksi. Saat menyalin rekamannya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara Rani terdengar jelas di awal, tapi di menit-menit terakhir muncul suara mesin bus di latar belakang. Lalu ada suara laki-laki berbisik. Jangan biarkan dia pergi.
kursinya sudah siap. Reno memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Setiap kali suaranya berubah-ubah, makin jelas, makin dekat. Dan di detik terakhir rekaman terdengar suara klakson panjang. Malam itu Reno pulang larut. Hujan deras mengguyur kota. Ia menunggu taksi di halte, tapi yang datang malah bus tua berwarna biru pudar. Lampunya redup, tapi tulisan di kaca depannya jelas. Cendana malam. Pintu terbuka dengan desis pelan. Bus antar kota malam ini. Ayo mas. Kata seorang perempuan berseragam kondektur. Suaranya lembut. Mas mau naik. Reno menatapnya. Wajah itu familiar. Rani tersenyum samar menatapnya dengan mata kosong. Mas punya tiket kan? Ia mengeluarkan secari kertas kuning dari saku jaketnya. Reno tertegun. Tiket itu sama persis dengan foto yang ia temukan dari arsip tragedi bus 47B. Bus perlahan melaju menjauh, meninggalkan halte yang kembali sunyi. Di kaca belakang, tulisan samar terlihat sebelum menghilang dalam kabut. Penuh, tidak menerima penumpang baru. Dan semenjak malam itu, Reno hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang, kalau mau menunggu bus tengah malam di halte sepi saat hujan turun, kadang akan lewat bus tua dengan lampu redup. Jika kondektornya seorang perempuan berambut panjang dan berwajah tenang, jangan naik. Karena bus itu sudah penuh. Beberapa bulan setelah hilangnya Reno, polisi menemukan laptopnya di ruang redaksi. Di dalamnya ada sebuah folder bernama Cendana 47, berisi rekaman wawancara dengan Rani dan satu file video tanpa judul. Saat file dibuka, kameranya menyorot wajah Rani di dalam ruangan gelap. Ia menatap langsung ke lensa. Bus itu tidak berhenti karena seseorang sengaja menahannya. Dulu, sebelum kecelakaan, ada satu penumpang, seorang anak kecil. Ia tidak mati seketika. Kondektur turun menolong, tapi bus terperosok. Anak itu tertinggal hidup-hidup di tepi jurang, melihat semua keluarganya hancur di bawah sana. Rani berhenti bicara sejenak, lalu menatap ke bawah. Anak itu menyimpan dendam. Ia menunggu di jalan Cendana setiap malam. Sampai akhirnya roh-roh penumpang yang tak tenang menarik siapapun yang lewat. Gambar dalam video bergetar. Lalu suara berat seorang pria terdengar dari belakang kamera. Dan sekarang, siapa kondektor itu, Rani? Rani menatap lurus, matanya kosong, lalu menjawab, Saya. Layar mendadak gelap. Malam di terminal kota kembali sepi. Petugas jaga baru, seorang pria muda, menutup loket menjelang tengah malam. Saat hendak pulang, ia mendengar suara mesin bus pelan mendekat. Bus tua berwarna biru berhenti di depan. Catnya pudar, tapi lampu depannya menyala teramam. Dari kaca, terlihat seorang perempuan berseragam kondektur duduk di dekat pintu, tersenyum tenang dan berkata, Jurusan Cendana mas. Mas mau naik. Petugas itu menggeleng cepat, tapi sesuatu membuatnya terpak. Di papan tujuan tertulis Cendana rute baru. Bus perlahan melaju, meninggalkan jejak kabut tipis dan bau solar.
Saat menoleh lagi, bus itu sudah lenyap. Hanya menyisakan suara tawa anak kecil dari kejauhan. Seminggu kemudian, papan pengumuman terminal dipasang peringatan. Dilarang menunggu bus setelah pukul 11 malam. Jalur Cendana ditutup permanen. Begitu isi dari papan pengumumannya. Namun para supir malam tahu satu hal. Jika hujan turun dan jalanan berkabut, kadang lampu bus biru itu muncul dari tikungan gunung. Di kursi depan, kondektur perempuan menatap jalan dengan wajah tenang. Sementara di kursi paling belakang duduk seorang anak kecil yang tertawa pelan. Bus itu akan terus melaju di jalan yang tidak pernah berakhir, menjemput mereka yang masih penasaran dan tak bisa pulang. Ya, oke guys, terima kasih. Bagaimana ceritanya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like channel ini, dan share channel ini. Intinya tolong dukung channel ini ya guys. Jadi itulah cerita yang sudah saya ceritakan untuk kalian. Semoga kalian terhibur. Dan sekali lagi, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.